anak yang membuat orang tuanya menangis, membuat orang tuanya tersiksa. Meskipun sholatnya baik, meskipun puasanya baik, meskipun sedekahnya banyak, tetapi dia membuat orang tuanya menangis, membuat orang tuanya susah, maka demi Allah tetap tanggung jawabnya pasti dosa di hadapan kedua orang tuanya. Maka tapi sesenama telepokasi Indo nak mau sekali kak makan buah-buahan. Apa nih bilang anaknya? Tunggu mama, kebetulan ada kak di pasar ini, aku beli yang kecopeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak suara sumban di belakang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an-nikahu li sunnati faman raghiba li sunnati falaysa minni amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lewat syukur dan kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat yang begitu berharga dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan nikmat yang begitu berharga dalam kehidupan kita? Dahulunya kita datang melamar. Setelah melamar kemudian penentuan penyelenggaraan pernikahan. Hari ini Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Apa yang telah kita rencanakan dalam prosesi pelamaran tersebut, alhamdulillah hari ini Allah sudah mengabulkan apa yang menjadi hajat dan keinginan kita. Prosesi ijab qabul dan akad pernikahan sudah berlangsung dan kita hanya berharap mudah-mudahan insya Allah pernikahan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik nabi yang telah mengajarkan sunnah, dan sunnah yang paling berharga yang diajarkan oleh Rasulullah adalah pernikahan. Nah, yana tumakkade Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nikahu li sunnati. Menikah itu adalah salah satu sunnahku, kata Nabi. Faman raghiba li sunnati, barang siapa yang tidak mau menikah, falaisa minni, bukan termasuk dari golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak mau menikah. Maka alhamdulillah, sunnah yang paling terbesar yang Nabi ajarkan dan Nabi anjurkan hari ini kita sudah laksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka kedua pasangan suami dan istri sudah dinyatakan sah di depan penghulu dan di depan orang tua, bahwa sesungguhnya doa yang disampaikan oleh Pak Imam tadi bertanda bahwa insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa sudah meridhoi dan merahmati kedua pasangan tersebut. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah menikah, tanggung jawab sebagai seorang suami dan tanggung jawab sebagai seorang istri mesti harus dibaca di depan penghulu dan di depan keluarga. Makanya setelah pernikahan itu ada tadi buku nikah yang dikasih. Buku nikah itu ada isinya. Nama isi daripada buku nikah itu pertama adalah akad, yang kedua adalah zikot taklif,
Sikat taklid itu adalah sebuah perjanjian. Isi dan bunyi sikat taklid itu adalah, saya adalah seorang suami. Apabila saya menyakiti badan istri saya, lalu kemudian meninggalkan istri saya sekian bulan lamanya, lalu kemudian istri saya mengadukan hal ini kepada pengadilan agama, maka jatuhlah talak 1 untuk saya. Ini sengaja memang harus dibaca, supaya setiap yang membaca ini mesti mengucapkan kalimat na'udzubillah min zalik. Karena Allah tidak menyukai yang namanya perceraian, tapi Allah menyukai yang namanya pernikahan. Makanya suami itu sebesar apapun marahnya suami kepada istri, jangan pernah sekali-kali ucapkan kalimat cerai, talak, talak, talak. Manna tekamalar rotari benenta, jangan pernah ucapkan kalimat talak, 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 talak. Karena itu suami, kalau dia ucapkan kalimat talak 3 kali, talak, 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 cerai, 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 maka sekalipun tidak dengan cara pengadilan agama, menurut hukum daripada syariatnya, maka dia sudah tidak bisa lagi tidur bersama dengan istrinya. Haram hukumnya. Jadi makanya kalau marah sama istri, jangan pernah ucapkan kata talak, 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 talak. Dia bilang, Ustadz, bagaimana setelah saya ucapkan kata talak, bolehkah saya menikah? Tidak boleh. Bagaimana caranya supaya bisa rujuk kembali? Gampang. Caranya, mesti harus istrinya yang sudah diucapkan kata talak bersuami dulu sama orang lain. Bilangnya Menjo, ini fikih nikah ini. Kalau ada seorang suami yang berucap talak, 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 sekalipun tidak menuju ke pengadilan agama, maka suaminya haram hukumnya meniduri istrinya. Kapan dia bisa kembali? Nanti istrinya bersuami. Setelah istrinya bersuami, harus suaminya tiduri istrinya. Setelah suaminya tidur istrinya, baru kemudian minta cerai, baru suami yang lama boleh nikahi kembali. Makanya pernikahan itu na'udzubillah, pernikahan itu alhamdulillah, perceraian adalah na'udzubillah. Jangan sekali-kali ucapkan kata talak di depan istri. Beda dengan istri. Istri biar lagi marah kepada suaminya kemudian berteriak talak, 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 talak 4, talak 5, talak 6, talak 7, talak 8, sagena talak salapang. Biar lagi 9 kali dia ucapkan talak, 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 talak. Di pagi hari istri berteriak talak, di malam hari suaminya masih bisa gauli istrinya. Karena tidak kena hukum itu perempuan. Yang kena hukum adalah laki-laki. Maka itulah beratnya yang dikatakan menjadi seorang suami. Orang menikah mengucapkan kalimat ijab qabul itu tidak gampang. Menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga tidak gampang. Menjadi seorang suami tidak gampang. Menjadi istri pun tidak gampang. Maka Quran memberikan gambaran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Pakaian suami juga adalah pakaian istri. Pakaian istri juga adalah pakaian suami. Rahasia suami juga adalah rahasia istri. Rahasia istri juga adalah bagian rahasia suami. Jadi itu rahasia suami tidak boleh diceritakan kepada istri di depan orang banyak. Rahasia istri tidak boleh diceritakan rahasianya suami di depan orang banyak. Masing-masing kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Masing-masing saling menjaga rahasia. Jadi tolong kasih tahu, kalau ada orang yang bertengkar suami istri, jangan sekali-sekali mengadu sama orang lain. Apalagi curhat di Facebook. Banyak begitu saya lihat ibu-ibu. Umurnya 50 tahun. Bertengkar sama suaminya. Begitu dapat masalah, curhat di Facebook. Bosan mah. Terlambat bosan kali 50 tahun umurnya. Kalau tidak cocok, jangan curhat di media sosial. Jangan curhat di WA.
Jangan curhat sama teman sekolah. Jangan curhat sama teman grup. Jangan curhat kemana-mana. Begitu ada masalah dalam rumah tangga, ambil wudu, sholat 2 rakaat, curhat kepada Allah. Allah yang mempertemukan kita. Maka Allah itu tidak suka dengan perceraian. Begitu dapat masalah dalam rumah tangga, maka curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan curhat kepada media sosial. Kedua, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, suami, semarah-marahnya suami, jangan sampai suami memukuli istri. Silakan suami boleh marah kepada istri, tetapi jangan pernah pukuli istri, Pak. Karena istri itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sebagai pelengkap sumur, kasur, dan dapur. Perhatikan baik-baik ini suaminya. Istri itu bukan pembantu. Bukan sebagai pelengkap sumur, kasur, dan dapur. Tapi istri itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi teman, bisa menjadi saudara, bisa menjadi keluarga, bisa menjadi sahabat. Apapun fungsinya, itu istri. Maka suami begitu marah, jangan pernah pukuli istrimu dengan menggunakan tangan. Karena istri kapan dipukul dengan menggunakan tangan, maka yakin dan percaya istri itu akan terluka hatinya. Makanya tolong Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, kalau ada istri di sini suka dipukul sama suaminya, ada doa yang semua kasih. Mau doanya? Mau? Berarti suka dipukul ini. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi istri juga tidak gampang. Pertama, istri tidak boleh meninggalkan rumah tanpa seizin dengan suaminya. Kalau suami kebetulan pergi kerja, lalu sedang tidak ada di rumah, istri tiba-tiba ada keperluan mendesak keluar, maka tolong sang istri beritahukan dulu kepada suami. Karena bahaya kalau istri keluar rumah tanpa seizin dengan suaminya. Kapan dia keluar tidak izin kepada suaminya, maka istri akan kena nuzus. Dibawa ke pengadilan agama, tetap istrinya yang disalahkan. Yang kedua, istri itu menjaga kehormatan di saat suami sedang tidak ada di rumah. Kenapa Bapak Ibu? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 4 laki-laki yang akan masuk ke dalam neraka disebabkan karena perempuan. Bu, ibu, ada 4 laki-laki yang masuk ke neraka disebabkan karena perempuan. Kalau dia istrinya, maka gara-gara istrinya 4 laki-laki masuk ke dalam neraka. Yang mana perempuan itu dimaksudkan oleh Rasulullah SAW? Siapa seorang wanita yang keluar meninggalkan rumahnya, tidak pakai jilbab, berpakaian seksi, lalu kemudian pandangan laki-laki yang menatap tubuhnya tidak halal baginya, maka dia menarik laki-laki masuk ke dalam neraka 4. Laki-laki yang pertama dimasukkan ke dalam neraka yang dia tarik Bapak Ibu adalah laki-laki itulah bapak kandungnya sendiri. Yang kedua, laki-laki yang akan ditarik masuk ke dalam neraka, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, itulah saudara kandung laki-lakinya sendiri. Laki-laki yang ketiga yang akan ditarik masuk ke dalam neraka, anak laki-lakinya sendiri. Dan laki-laki yang keempat yang ditarik masuk ke dalam neraka, itulah jamaah dimuliakan oleh Allah, suaminya sendiri. Maka tolong ibu jaga kepalanya, jaga kehormatannya, jaga auratnya. Karena kapan ibu keluar meninggalkan rumah dalam bentuk berpakaian seksi, maka 4 laki-laki ini terancam masuk ke dalam neraka. Begitu dia ketemu Bapak Ibu, dia tanya, siapa pemilik kebun yang ada di depan? Dia jawab, kenapa? Dia bilang, begitu saya melihat ada buaya jatuh dari pohonnya, tiba-tiba saya makan itu buah sepotong. Sepotongnya lagi saya kembalikan. Maka tolong yang sepotongnya itu halalkan yang sudah masuk ke dalam perut saya. Karena saya khawatir jangan sampai saya berdoa, doa saya tidak diterima oleh Allah karena memasukkan makanan haram ke dalam perut saya.
Aga nasr punana. Apa dia bilang punyanya Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah? Saya tidak akan pernah menghalalkan buah itu masuk ke dalam perutmu kalau kau tidak ikuti persyaratannya. Dibilang apa persyaratannya? Nikahi anak saya. Bu, Ibu, disuruh nikahi anaknya. Persyaratan supaya halal itu buah masuk ke dalam perutnya, nikahi anak saya. Tentu orang bergembira, Pak. Al-Imam Idris bergembira. Siapa yang tidak mau supaya menjadi halal di perut saya? Tapi kemudian dia katakan, setiap malam saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memperlihatkan kepada saya istri yang soleha. Pokoknya saya tidak mau tahu di balik doamu. Cukup kau nikahi anakku, halal itu buah yang masuk ke dalam perutmu. Tapi jangan bergembira. Anakku yang engkau akan nikahi ada 4 cacatnya. Bagaimana rasa nih? Bagaimana kalau satu cacat masih bisa dibijaksanai? Tapi ini 4 cacatnya, Ibu. Pertama, tuli. Yang kedua, bisu. Yang ketiga, lumpuh. Yang keempat, buta. Kira-kira mau? Ada laki-laki di sini mau nikahi 4 cacatnya? Buta, tuli, bisu, mau Pak? Pasti berpikir. Disinilah pentingnya sholat istikharah. Kalau ada 2 laki-laki yang datang melamar anak tak, semuanya dua-dua polisi. Semuanya baik akhlaknya. Polisi yang kerja di Polda 1 bagus akhlaknya. Polisi yang kerja 1 di Polres Pangkep bagus akhlaknya. Dua-dua polisi bagus akhlaknya. Maka Nabi sarankan suruh anaknya sholat istikharah, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala jika kedua akhlaknya baik. Bapak Ibu, setelah dia berdoa jamaah dimuliakan oleh Allah, Allah berikan petunjuknya. Allah kasih petunjuknya. Lewat mana? Dibilang nikahi saja perempuan itu yang 4 cacatnya. Setelah dia terima pernikahannya Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, apa kata bapaknya? Setelah kau sah menjadi menantu saya dan saya menjadi suami dari anak saya, silakan sebentar malam kau masuk di kamar istrimu. Tolong Bapak Ibu kalau masuk di kamar istri, lo ini mapasikarawa. Ini tidak sembarang mapasikarawa Pak, karena biasa ini banyak saya lihat salah-salah adabnya mapasikarawa. Pada ro diujuk pandang kata mapasikarawa. Berdiri ko cepat na, menteng ko. Punalik mo ko menteng, ali unjokan bangkin na burat ninnu. Paskin menteng, tiayo bangkin na burat na nonjokan. Tengah-tengah na burat na nonjokan, ngapai. Ini salah paham seperti ini Pak. Jangan sembarang diajarkan, nionjokan, inairi Allah ngonjokan. Tidak boleh mengajarkan begini sama anak. Ini bukan adab dalam Islam baku injak-injak orang. Supaya bentena nonjokan kau. Allah unjonjokan supaya tidak boleh beradab seperti ini. Islam itu tidak mengajarkan seperti itu kepada anak kita. Tapi itu syarat-syarat, tapi syarat-syaratnya salah dalam agama. Siapa yang duluan berdiri, injak kakinya suami. Siapa yang duluan berdiri, injak kakinya istri. Kebetulan duluan istrinya berdiri. Kinonjokan bangkena, ingkasale bangkena, ngapai. Ini yang perlu diluruskan pemahaman Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Punna parek ko kopi. Bajik-bajiki doana, bajik-bajiki bacana. Supaya kopi yang dibikinkan ini suamimu tunduk sama kau. Oban tunduk. Apa na campur rangi? Begitu bikin kopi na campur kita puci. Pantas banyak suami TBC. Nagaru kopi na campur teh puci na, nagaru kopi na campur teh puci na. Ini juga syarat-syarat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan dalam rumah tangga Bapak Ibu tidak begitu diajarkan oleh Nabi. Bapak Ibu. Bapak Ibu, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi aja mengajarkan Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. 1, nampak sifat kebahagiaan di hadapan istri itu, perlihatkan senyuman. Itu istri kalau dia sudah lihat senyum suaminya, bahagia itu. Dan 1 yang dihindari istri, jangan suka ambil uangnya suami di dompet. Maka dia berarti banyak ini. Ada di sini begitu. Yang mana orangnya? Aja maka ada saya. Bapak Ibu. Bapak Ibu.
Ibu yang masih suka ambil uangnya suami di dompet, tolong beristighfar secepatnya. Aja maka deh. Astag. Mage Pak Ustadz. Kalau ada seorang istri suka ambil uangnya suami di dompet tidak bilang-bilang, tolong pikirkan apa kejadiannya besok. Di malam hari diambil uangnya di dompet, pagi-pagi suami tak pamit, saya pergi kerja. Dalam perjalanan bapak ibu menuju ke kantornya, tiba-tiba motornya macet. Mogok. Detona paresse kasih. Tuli langsung matama ko di pompa bensinnya. Detona paresse dompetna, langsung di makadala kita, isi full. Daripada paresse dompetna, langsung di makada isi full. Begitu isi full, makadala kita berapa? Nah bilang pompa bensin di situ 45. Begitu dia buka dompetnya, tanran tak liwat-liwat na binin na naman na dikalompin na lengasing. Apa dia store Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah? Sebagai jaminan, mesti dia harus simpan SIM dan stengkanya sebagai jaminan. Nah taruh SIM si bawah stengkana. Sebentar baru saya ambil. Perjalanan ke rumahnya mau pergi ambil uang untuk tebus SIM dan stengka, sweepin di depan, di poros. Angka di polisi. Maka dia kongka polisi sweepin, maka dia bawa nih baca-bacana. Waja'alna min baini aidikum sadda wa min khalfihim sadda. Baca-baca supaya dita di polisi gare. Iro baca-bacana. Sesenan apa na ita polisi maka ni waja'alna min baini aidikum sadda wa min khalfihim sadda. Maka polisi tidak mampan. Ternyata itu polisi juga nah hafal surah Yasin. Langsung dikasih sumpritan. Selamat pagi. Pagi Pak. Bisa lihat SIM dan stengka di pompa bensin Pak. Mage seding. Maka jangan suka ambil uangnya suami di dompet. Begitu kita masukkan, mengantar pengantin laki-laki masuk di kamar perempuan, dia tuh udah sambara Pak. Aja toy dia makada, tegi Pak kuncina. Karena ada biasa itu begitu ibu-ibu di belakang pintu. Mana Pak kuncina? Tidak mau nak kasih masuk pengantin laki-laki kalau tidak ada uang dibawa. Oh salah pahamnya. Kenapa kita halangi? Nah sudah jadi istrinya. Tadi ditahan di pintu. Tidak, berarti cocok ini. Bila kalau ditahan supaya ku tambahi ceramahnya. Jangan ditahan-tahan anaknya orang. Nah dia sudah nyatakan tadi, saya terima nikahnya si Fulana binti si Fulana dengan mahar 1 setel emas tambah seperangkat alat sholat, dibayar tunai karena Allah. Begitu dia katakan tunai karena Allah, berteriak semua sah. Jangan halangi suaminya. Pak Lona ita benena. Tidak boleh menghalangi Pak. Dan yang kedua, kalaupun dia kasih keluarganya 20.000, terima. Itu sedekahnya. Dan setiap suami masuk ke dalam kamar istrinya, tolong beri salam. Karena muda pura pakawi itu anak muda maka dia kak. Komatu pura ku pakawi matama ku di kamarana benemu, mak bersalah ku matama. Bagaimana caranya Ustaz? Siapa namanya istrimu? Fatimah. Bilang saja, Assalamualaikum ya babul Fatimah. Assalamualaikum ya babul Rahmah. Sudah hafal? Dibilang sudah Ustaz. Waktu ini di mana? Maka pertama no, bersalah kok. Akan asal. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lain ku ajarkan, lain juga nak bilang. Bapak Ibu. Begitu Al-Imam Idris, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, ketuk-ketuk pintu. Assalamualaikum. Wanita di dalam menjawab dengan kalimat waalaikumsalam. Tapa sailingilah kaina. Magai, Pak Dendre matuan nama kedai. Anakku itu bisu, anakku itu tuli. Tapi kenapa ketika saya ketuk-ketuk pintu Assalamualaikum, ada perempuan yang menjawab di dalam itu salam. Maka dia harus pergi menemui mertuanya. Pak, kita bilang anak tak bisu, kita bilang anak tak tuli. Tapi ketika saya masuk di kamar istri saya, ketuk-ketuk pintu, ada suara perempuan menjawab, Waalaikumsalam. Apa ada perempuan lain? Apa kata mertuanya? Masuk, Ming. Tidak ada itu perempuan lain kecuali istrimu di dalam. 1. Masih ragu suaminya. Pak, maka dia butai. Pak, dia jawab di dalam, Waalaikumsalam. Berarti tidak kalingamui. Berarti tidak bisu. Karena dia jawab, Waalaikumsalam. Setelah dia masuk ke dalam pintu melihat istrinya, tiba-tiba seorang perempuan pakai cadar mendekati jamaah dimuliakan oleh Allah suaminya. Berarti anaknya tidak lumpuh dan anaknya tidak buta. Dia lepaskan pelukan, siapa tahu bukan istrinya di dalam.
Sesena Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, dia mengadu lagi kepada mertuanya. Pak, kita bilang anak tak buta, kita bilang anak tak lumpuh, tapi ketika saya masuk ke dalam kamar, ada perempuan pakai cadar dekati saya, bahkan peluk saya. Saya khawatir itu bukan istri saya. Apa kata mertuanya? Masuk Mi, itu Mi istrimu. Woi, lah Allah, berarti bapaknya berbohong, mertuanya berbohong. Mulutnya tidak bisu, matanya tidak buta, kakinya tidak lumpuh. Tidak lumpuh. Begitu dia buka pelan-pelan Bapak Ibu cadarnya. Wih, awindo. Tolong jangan sembarang pikirkan situ Pak. Kalau tidak sampai di situ pikiranku saya. Begitu dia buka cadarnya, setelah dia buka cadarnya, lalu kemudian dia buka jilbabnya. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Cantiknya itu perempuan. Lebih cantik itu perempuan dibandingkan Vanessa Angel. Allahu Akbar cantiknya. Bapak Ibu, tidak ada buta matanya, tidak bisu mulutnya, tidak tuli telinganya, tidak lumpuh kakinya. Ternyata Bapak Ibu begitu dia buka, Allahu Akbar, putihnya putih, bersihnya bersih, rambutnya panjang, wajahnya cantik, hidungnya mancung, matanya pun luar biasa. Apa Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah? Kata bapaknya, sampaikan permohonan maafku karena saya sedang berbohong kepada menantuku sendiri. Saya kasih tahu tadi menantuku itu bahwa anakku 4 cacatnya. Yang pertama, saya katakan anakku itu buta karena anakku tidak pernah melihat maksiat. Anakku hanya setiap harinya melihat Al-Quran, tidak pernah melihat yang lain. Saya katakan anakku itu bisu karena mulut anakku tidak pernah kasar. Yang keluar dari mulutnya hanya zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan anakku itu tuli karena yang sering didengar anakku hanyalah kebaikan, tidak pernah dengar anakku di keburukan. Saya katakan anakku itu lumpuh karena anakku tidak pernah berjalan di tempat maksiat. Tidak ada orang yang bisa mendampingi hidupnya anakku kecuali engkau. Hanya karena buah yang sudah jatuh dari pohonnya kau kembalikan dan kau minta dihalalkan, karena engkaulah yang pantas untuk mendampingi anak saya. Akhirnya Bapak Ibu setelah 1 tahun dia menikah, lahirlah seorang anak yang luar biasa, yang disebut-sebut namanya ahli periwayat fikih yang paling terkenal di Mekkah Al-Mukarramah. Namanya adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya bapak bernama Al-Imam Idris. Kok bisa? Karena perutnya tidak pernah tersentuh makanan haram dan minuman haram. Maka tolong Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, terkhusus malam pertama besok, dengarkan baik-baik pengantin perempuan. Jangan ketawa kita, pengantin perempuan dulu. Besok malam kalau suami sudah mendekati istrinya, dengarkan baik-baik doanya. Dalam kitab akhlak disebutkan, ibu dengarkan baik-baik, apabila suami menyentuh tangannya di mana dia mau simpan ini di bagian mana saja, mau suaminya mau majasa dia nukur agana sanana ada itu lekot tobo-tobo mama. Itu mau lekot tobo-tobo kita kasih balik. Kenapa istrimu dikasih masuk rumah sakit mama melekot tobo-tobo? Allahu Akbar walillahil hamd. Hati-hati anak seperti ini. Ini bentuk anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Begitu istri mau makan buah-buahan, di mana ki ayah? Belikan buah-buahan. Tidak bisakah kalau tidak ada buah-buahan? Belikan buah-buahan. Bayangkan tidak main-main. Suaminya belikan buah-buahan, istrinya baru buah-buahan semua merek luar negeri. Apa itu? Lengkeng Australia, anggur Brasil, apel Washington Amerika. Semua buah-buahan merek luar negeri. Kobenena, tapi sesena matalipo kasih Indo na mau sekali kak makan buah-buahan. Apa nih bilang anaknya? Tunggu mama, kebetulan ada kak di pasar ini, aku beliin ke copeng. Mana kak copeng? Bapak Ibu, jangan sia-siakan orang tua kita. Orang tua kita sudah menikahkan anaknya dengan sebaik-baiknya, pertanda orang tua itu sedih. Makanya di malam mapacing itu, kenapa ada bapak perlu anaknya? Kenapa ada ibu perlu anaknya? Pertanda bahwa begitu bahagianya bapak dan ibu sedang melihat anaknya besok akan melangsungkan pernikahan. Tidak ada seorang bapak yang tidak menangis ketika malam mapacing. Tidak ada seorang ibu yang tidak menangis ketika melihat anaknya malam mapacing. Kenapa jamaah dimuliakan oleh Allah? Karena itu adalah bentuk kegembiraan dan kebahagiaan sebagai seorang ayah dan ibu
ibu, dia harus sampaikan bentuk kebahagiaannya di hadapan anaknya. Maka oleh sebab itu, berbaktilah kepada kedua orang tua. Karena ridallahi fi ridal walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah tergantung daripada ridha kedua orang tua, dan murka Allah tergantung daripada murka kedua orang tua. Jangan pernah membuat orang tua kita menangis. Jangan pernah membuat orang tua kita tersiksa. Kalau ada menantu, ada anak yang membuat orang tuanya menangis, membuat orang tuanya tersiksa, meskipun sholatnya baik, meskipun puasanya baik, meskipun sedekahnya banyak, tetapi dia membuat orang tuanya menangis, membuat orang tuanya susah, maka demi Allah tetap tanggung jawabnya pasti dosa di hadapan kedua orang tuanya. Maka sebelum saya tutup dengan doa, ucapan terima kasih sebagai seorang menantu dan anak, harus siang hari ini kita cium kembali tangan kedua orang tua kita. Kalau perlu kita cium lututnya sebagai anak yang berbakti dan menantu yang berbakti. Hari ini orang tuamu telah melepaskan kamu, terserah suaminya mau diapakan, terserah, karena itu sudah diikhlaskan. Karena Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, bergugurlah dosa-dosa seorang ayah, bergugurlah dosa-dosa seorang ibu karena sudah berhasil menikahkan anaknya. Maka oleh sebab itu, sebelum kita tutup dengan doa, saya harap pengantin, suami, istri, tabe, kalau bisa temui orang tuanya di mana dia duduk, temui ibunya di mana dia duduk, temui ayahnya dan temui mertuanya di mana dia duduk. Maka hari ini saya akan tuntun dengan doa, mudah-mudahan insya Allah keberkahan kedua orang tua kita itu terlimpah dan tercurah disebabkan karena ada ridho yang dimiliki kedua orang tua kita terhadap anak pasangan suami istri yang kita lakukan pada kesempatan yang penuh berbahagia ini. Mana bapak tak? Ada. Mamanya? Ada juga. Tabe, bapak mama di situ. Siapkan kursi. Silakan berdiri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Cium dan peluk sedalam-dalamnya sebagai bentuk ucapan terima kasihmu kepada kedua orang tuamu yang dari kecil, di saat engkau terlahir di dunia sampai hari ini kau sudah merasakan kebahagiaan. Jangan pernah melepaskan pelukan orang tuamu karena engkau sudah merasakan kebahagiaan kelak bersama dengan suamimu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ini menantu kita Pak Haji. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelah lagi. Seluruh yang hadir telah menyaksikan kebahagiaan kedua pasangan mempelai yang hadir di tempat ini. Itu pertanda bukan cuma mereka yang hadir, seluruh malaikat telah mengaminkan doa-doa kita bagi orang yang sedang berbahagia. Maka pada siang hari ini saya mengajak kepada seluruh jamaah, mari kita doakan kedua pasangan suami istri. Mudah-mudahan Allah memberkahi, Allah meridhoi, Allah merahmati insyaallah. Sampai tua Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, Allah akan memberikan kebahagiaan di dunia dan memberikan kebahagiaan fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imikal karim wa azim bi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil awwalin wa fil akhirin. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbula. Allahumma rabbi a'uzni an ashkura ni'mataka alladhi an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda
wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka tulal umri bit ta'ah wa khtim lana bil a'mali sholihat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah wa rabbi habli minas salihin. Allahumma ya Allah wa rabbi habli minas salihin. Allahumma ya Allah wa rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.